Ada nih seorang petani yang menemukan mayat wanita yang tidak mengenakan busana sama sekali, tapi ditunggu punya tunggu, ternyata Anita ini nggak pernah sampai ke rumah dan dinyatakan menghilang. Nah, di sini nih ada satu plot twist yang muncul. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Kila di channel ini. Oke, setelah beberapa video yang kemarin, aku sudah membahas sesuatu yang viral di beberapa negara seperti Thailand dan juga China. Nah, kali ini aku akan beralih lagi ke kontes kecantikan. Siapa nih dari kalian yang seneng banget ya nonton tentang pemilihan Miss Indonesia atau Miss Universe? Nah, pokoknya banyak banget tuh. Nah, aku nih bahkan punya temen yang seneng banget pokoknya nonton yang kayak beginian. Dan jadinya ya, aku ketularan kak. Ketularan banget nonton-nonton yang kayak begini. Karena apa? Karena ya perwakilan-perwakilan yang ditonjolkan dari berbagai daerah ataupun berbagai negara itu tuh kayak, wah selain elegan, mereka tuh cantik dan juga cerdas. Ini nih yang paling top banget. Oke, di dunia kontes kecantikan sendiri, kita udah sering banget tahu ya, perwakilan-perwakilan itu pasti punya nilai plus. Nah, begitu juga kali ini aku akan membawakan cerita tentang satu wanita yang mana dia itu baik, cerdas, ramah, dan juga ya sangat perhatian lah sama banyak orang. Yang dulunya dia ini pernah mengikuti beberapa kontes kecantikan yang salah satunya itu adalah Miss Suburbs. Maaf kalau aku salah sebut ya. Nah, ini tuh salah satu kontes kecantikan yang wanita ini ikuti. Tapi sangat disayangkan, di akhir hidupnya dia harus mengalami satu kejadian yang sangat kejam dan juga nggak masuk akal yang dilakukan oleh 5 pria misterius. Yang mana dia ini diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan dengan metode yang sangat sadis. Seperti itu ya, dan ini cukup menimbulkan luka bagi siapapun yang mengenal perempuan ini. Nah, kalian pasti udah penasaran ya kan? Jangan lupa untuk yang belum tekan tombol subscribe dulu, siapin cemilan, duduk yang manis, siapin posisi yang enak, siapin hati juga, karena sebentar lagi kita akan masuk ke ceritanya. Check it out! Oke, kita perkenalkan wanita ini adalah wanita yang bernama Anita Lorraine Colby. Lorraine atau Lauren, ya I don't know, pokoknya itulah ya tulisannya. Nah, dia lahir pada tanggal 2 November 1959 di Sydney, Australia. Nah, dari kecil Anita ini memang tipe anak yang cerdas, terus dia ini cantik, penyayang juga, dan dia ini tumbuh di keluarga yang bisa dibilang sederhana. Nah, ayahnya bernama Gary Bernard Lynch, yaitu seorang seniman grafis, dan ibunya bernama Grace Peggy Lynch, seorang perawat, dan mereka ini tinggal di Blacktown, pinggiran kota Sydney. Nah, Anita yang dikenal sebagai anak yang rajin, dia ini nggak neko-neko, terus dia selalu punya semangat yang tinggi. Waktu remaja, dia itu punya cita-cita yang mana pengen bantu orang. Nah, dia tuh seneng banget nih bantu orang. Pokoknya selagi siapapun bisa dibantu, dia akan bantu gitu loh. Nah, dia pun memutuskan untuk lanjut sekolah keperawatan sama seperti ibunya setelah dia menyelesaikan SMA-nya, dan bener aja di tahun 1979 dia ini lulus dari Sydney Hospital School of Nursing dan jadi perawat yang sangat disukai oleh pasien-pasien dan dicintai oleh pasien-pasiennya. Dan dia itu dikenal juga sebagai perawat yang berdedikasi. Tapi nggak cuma pinter dan juga baik hati ya. Anita ini ternyata dikenal juga sebagai wanita yang sangat cantik. Sehingga pada tahun 1979 dia pun mengikuti ajang kontes kecantikan lokal yang mana itu bernama Miss Western Suburb, dan dia itu berhasil menang di tahun itu. Nah, dengan pesonanya yang natural, terus senyumnya yang tulus, dan kepribadian dia yang kalem yang bikin semua orang tuh jatuh hati sama dia. Banyak yang bilang dia pun punya potensi besar di dunia modeling atau bahkan hiburan. Nah, dia itu ternyata sempat ikut pemilihan Miss Australia juga, walaupun dia nggak menang ya pada saat itu. Tapi untuk warga sekitarnya, dia itu udah cukup menjadi bintang lah ya, sebagai ikon kecantikan yang baik hati dan juga cerdas cenah. Nah, di usia dia yang muda, Anita ini pun memutuskan untuk menikah dengan pacarnya, yaitu John Colby pada tanggal 12 Maret 1982. Nah, John Colby ini ternyata dia itu bekerja di dunia medis juga, dan mereka ini ketemu pada saat Anita ini
ini sedang berkuliah atau menempuh pendidikan di sekolah keperawatannya itu tadi. Dan dari situlah mereka ini memutuskan untuk berpacaran. Nah, pernikahan mereka awalnya memang bahagia ya, tapi ternyata pernikahan ini tuh nggak berjalan mulus. Nah, pada tahun-tahun terakhir, hubungan mereka ini pun mulai tegang dan juga merenggang. Ya, karena ada berbagai masalah lah, termasuk isu perselingkuhan dari pihak suaminya. Sampai akhirnya di tahun 1985, ini 1 tahun sebelum Anita ini dinyatakan meninggal, mereka itu ternyata pisah rumah. Walaupun ya secara hukum mereka emang masih pasangan suami istri yang sah, ya komunikasi mereka tetap berjalan ya, masih berkomunikasi. Meskipun mereka ini belum bercerai secara resmi. Tapi pada saat itu Anita ini memang lebih memfokuskan dirinya ke karir yang sebagai perawat itu tadi, dan juga lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya. Nah, meskipun kondisi yang dialami seperti itu, dia ini ternyata tetap rendah hati, tetap baik sama semua orang, dan tetap menginspirasi juga. Tapi siapa sangka hidup yang cukup membahagiakan untuk Anita ini ternyata akan berakhir dengan cara yang nggak masuk akal. Karena pada malam itu, tanggal 2 Februari 1986, di hari pembunuhan itu, Anita yang baru aja kelar kerja sekitar pukul 3 sore, nah dia itu bertemu dengan teman-temannya untuk makan malam di daerah sekitar situlah. Nah, setelah ketemu sama teman-temannya, Anita pun kemudian naik kereta dari stasiun kereta sentral ke stasiun Blacktown. Nah, ini tuh stasiun dimana rumah orang tuanya. Nah, setelah sampai di Blacktown, ini kebiasaannya Anita nih, dia biasanya tuh nelpon bapaknya untuk minta jemput gitu kan. Tapi pada hari itu ternyata HP dia tuh entah lowbat atau rusak atau gangguan atau gimana, aku nggak tahu ya. Jadi kemungkinan besar dia itu memutuskan untuk jalan kaki pulang, dan nggak ada taksi di pangkalan taksi yang ada di sekitar situ gitu loh. Nah, dia turun dari kereta itu sekitar pukul 9:30 menit, dan pada saat itu dia pun memutuskan jalan kaki ke arah rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 15 menit. Tapi ditunggu punya tunggu, ternyata Anita ini nggak pernah sampai ke rumah dan dinyatakan menghilang. Nah, orang tuanya Gary dan juga Grace, mereka itu mulai curiga dan juga gelisah karena Anita ini biasanya kan ada ngehubungin mereka ya sebelum pulang. Tapi malam itu dia tuh nggak ada kabar sama sekali. Tapi mereka juga ada pikiran nih, mungkin aja Anita ini jadinya nginap di rumah teman ataupun balik ke apartemen dia. Tapi tetap aja ya kak, namanya orang tua khawatir. Nah, khawatirnya ini semakin besar. Nah, paginya mereka pun coba untuk menghubungin Anita, dan ternyata kalian tahu apa? Anita itu nggak masuk kerja sama sekali. Ini sangat-sangat nggak biasa ya kak. Karena apa? Karena dia ini kan dikenal sebagai seorang yang profesional dalam bekerja. Nah, karena firasat buruk semakin kuat dan juga usaha ngehubungin Anita ini gagal berkali-kali ya, orang tuanya pun langsung melaporkan ke polisi bahwa putrinya ini menghilang. Nah, awalnya polisi ini masih memberlakukan kayak kasus ini tuh kayaknya kasus yang ya biasa aja lah, kayak orang dewasa tuh lagi pengen sendiri, lagi pengen me time, karena emang belum 24 jam. Tapi karena keluarga terus mendesak, akhirnya penyelidikan awal dimulai dengan menelusuri rute jalan kaki dari stasiun ke arah rumah orang tuanya, kemudian menanyakan tetangga-tetangga yang ada di sekitar lokasi tersebut, dan mencoba melacak lokasi terakhir lewat saksi mata yang ada. Nah, setelah beberapa waktu polisi melakukan penyelidikan, tepat pada tanggal 4 Februari 1986 sekitar pukul 5 sore, ada nih seorang petani yang menemukan mayat wanita yang tidak mengenakan busana sama sekali di padang rumput di Prospect. Nah, ternyata ini tuh berada di pinggiran kota Sydney yang lokasinya itu cukup jauh dari lokasi Anita ini menghilang gitu loh. Nah, mendengar laporan itu, polisi pun langsung datang dan menemukan luka parah di wajah dan juga kepala mayat tersebut, kemudian lehernya yang nyaris, dan juga jasad ini diduga ada diseret dan dibuang gitu aja di rerumputan yang ada. Nah, setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata mayat itu adalah mayat dari Anita ini. Nah, polisi yang awalnya menduga bahwa kasus hilangnya Anita ini adalah kasus kehilangan orang yang biasa, ternyata pada saat itu polisi pun langsung sadar kalau ini kayaknya bukan kasus kehilangan deh, tapi ini adalah kasus pembunuhan yang tidak biasa. Ini juga termasuk kasus penculikan, pemerkosaan, dan juga kasus pembunuhan brutal.
Catat tuh ya. Seketika saat itu juga, kabar ini pun langsung menghancurkan perasaan keluarga dari Anita ini. Nah, ayahnya Gary dan juga ibunya Grace pada saat itu pun nggak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya yang baik dan juga lembut ini meninggal dengan cara sekejam itu. Polisi pun pada saat itu langsung melakukan penyelidikan secara besar-besaran dan kasus ini pun menjadi prioritas nasional. Dan ya, bisa ditebak, publik pun marah besar karena ditemukan keadaan Anita yang sangat mengenaskan. Nah, setelah mengidentifikasi korban, polisi pun langsung mulai untuk memeriksa TKP secara detail, kemudian melakukan otopsi yang menyatakan bahwa Anita ini sempat diduga disiksa dan dia ini mengalami kekerasan sebelum dia ini dibunuh. Kemudian polisi juga melakukan wawancara kepada teman-temannya, kemudian keluarga Anita, termasuk juga suami yang sempat menjadi tersangka awal karena emang mereka pada saat itu kan sedang pisah rumah ya. Mungkin aja pemicunya ini dari konflik mereka berdua. Tapi ternyata suaminya pun punya alibi yang kuat dan ya dinyatakan tidak terlibat sama sekali. Tapi saat proses penyelidikan ini berjalan, nah di sini nih ada satu plot twist yang muncul. Ternyata ada satu orang nih datang ke polisi dan dia itu menceritakan bahwa dia itu barusan dicurhatin atau diceritain sama satu temennya yang bernama John Raymond Travers yang pada saat itu berusia 18 tahun. Nah, si John ini bilang nih ke orang ini kalau dia dan juga teman satu gengnya baru aja memperkaos dan juga membunuh seorang wanita. Nah, polisi pada saat itu pun nggak diem aja. Mereka pun mengantongi informasi emas ini ya, karena ini ya termasuk salah satu petunjuk yang benar-benar sangat membantu kepolisian pada saat itu. Dan polisi ini ternyata nggak langsung nangkep nih si John Travers ini. Nah, mereka itu kayak punya strategi yang lebih pintar gitu loh. Nah, polisi pun langsung minta bantuan si teman itu tadi untuk menggali pengakuan lebih dalam lagi dari si John Travers ini. Jadi, dia ini dikasih satu alat rekam tersembunyi dan pura-pura ngobrol santai nih sama si John Travers ini. Intinya itu direkam secara diam-diam ya. Nah, setelah mereka ngobrol santai dan ya di dalam rekaman itu, Travers ini pun mengaku dengan jelas-jelas ya. Dia itu mengaku bahwa kami emang nyulik cewek terus memperkaosnya rame-rame. Setelah itu kami bun-bun terus dibuang gitu aja di padang rumput. Gitu katanya. Wah, memang bener-bener lu ya. Ini bener-bener jadi bukti kuat untuk dapetin surat perintah penangkapan untuk si John Travers ini. Nah, begitu dapat rekaman pengakuan itu, polisi pun langsung gerak dengan cepat. Yang mana John Travers ini ditangkap lebih dulu di rumah temennya yang si informan ini tadi. Ya karena mulut dia emang nggak bisa diem ya kak. Wajarlah ditangkap nih, syukurin tuh. Kemudian ya dari hasil interogasi, polisi juga dapat nama-nama pelaku lain nih. Seperti ada namanya Michael Murdoch yang berumur 18 tahun. Kemudian ada Les Murphy yang pada saat itu berumur 22 tahun. Kemudian ada Gary Murphy yang pada saat itu berumur 28 tahun. Ada Michael Murphy yang pada saat itu berumur 33 tahun. Nah, dari tiga nama yang terakhir ini ternyata mereka tuh 3 orang bersaudara. Wah, parah banget. Padahal udah tua tuh umurnya. Ada yang 33, ada yang 28, ada yang 22. Emang udah sakit, psikopat banget, parah. Nah, polisi saat itu melakukan operasi penggerebekan terhadap mereka ini satu persatu dan kemudian mereka pun langsung ditangkap. Nah, semua pelaku ini awalnya emang ya semuanya itu nyangkal ya. Tapi bukti-bukti juga semakin kuat. Karena apa? Karena ada rekaman pengakuan, terus ada saksi, kemudian ada jejak kendaraan dan juga barang-barang punya korban yang mana itu adalah barang-barangnya Anita gitu loh. Yang pada akhirnya mereka semua pun ya mengaku bersalah ya setelah diinterogasi intensif. Dan terungkap juga kejadian awalnya itu adalah saat mereka ini melakukan aksi brutalnya itu tadi. Mereka ini lagi di tengah jalan, terus 5 pria ini lagi keliling nih pakai mobil yang mana mobil itu digunakan untuk menculik Anita ini tadi. Nah, mereka kemudian membawa Anita ini ke tempat sepi dan mulai menyiksa Anita secara keji. Ternyata Anita ini diperkaos secara bergiliran, kemudian dipukul, diseret, bahkan dia ini disuruh minum air yang kotor. Lalu untuk menghilangkan aksi keji dan kejamnya mereka ini, mereka pun langsung memutuskan untuk menggasak leher Anita hingga nyaris putus. Memang gila kalian ya.
Sebelum akhirnya tubuh Anita pun ditemukan di padang rumput di prospek oleh seorang petani. Gitu, kejam banget ya. Nah, usut punya usut, ternyata 5 orang ini emang mereka tuh narapidana brutal yang sering banget keluar masuk penjara. Jadi bisa dibilang tuh emang napi kambuhan gitu loh. Nah, sebelumnya emang udah sering buat masalah juga mereka berlima ini gitu loh. Ya, padahal ini tuh sebenarnya mereka tuh baru keluar dari penjara. Ujung-ujungnya ditangkap lagi. Baguslah. Nah, setelah dilakukan penangkapan, kasus ini pun langsung disidangkan dan juga menjadi pusat perhatian nasional. Dan di persidangan ini, bukti-bukti rekaman dan juga saksi yang memberatkan banget nih untuk para pelaku ini. Kemudian, hakim bahkan menyebutkan tindakan mereka ini adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi ya Kak. Parah banget bahkan. Karena apa? Karena mana ada manusia yang normal yang rela ngegorok orang lain, apalagi ini wanita nggak bersalah. Dan pada akhirnya semua pelaku ini pun divonis untuk penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan pembebasan sama sekali. Nah, sampai hari ini mereka pun masih di penjara ya, dan aku yakin masyarakat Australia ini pasti nggak akan pernah lupa nih wajah-wajah 5 orang ini. Nah, tragedi Anita Lorraine Coby ini memang ya sangat mengguncangkan Australia ya. Bukan hanya karena kejamnya, tapi karena Anita ini adalah sosok yang mana dikenal baik banget sama semua orang gitu loh. Bahkan yang berakhir dengan cara yang tragis, padahal dia itu hanya pulang dari tempat kerja ke rumah dan menuju ke rumah orang tuanya gitu loh. Siapa lagi sih yang dicari selain orang tuanya gitu loh. Nah, bahkan pada akhirnya orang tua dari Anita ini, yang mana ibunya sendiri yaitu Grace Lynch, akhirnya memutuskan untuk menjadi aktivis, yang mana itu aktivis untuk perlindungan perempuan. Mereka pun mengadvokasi hukum yang lebih tegas lagi untuk pelaku kekerasan seksual. Nah, di sini Anita ibaratnya jadi ikonik ya, karena siapapun bisa jadi korban gitu loh. Bahkan orang yang baik ataupun yang paling cantik sekalipun. Kasihan banget ya. Nasibnya itu loh mengenaskan. Ya, semoga kisah ini jadi pengingat ya untuk kita semua, yang mana kita itu harus terus melindungi, mendengarkan, dan juga berdiri bersama para korban. Oke, jadi gimana menurut kalian dari kisah hidup satu ratu kecantikan, yaitu Anita Lorraine Coby yang ya berakhir dengan tragis? Jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. Kalau kalian mau kirim-kirim cerita, kalian bisa langsung email ke email aku yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video menarik dan terbaru di channel aku. See you on the next video. Stay safe and stay kind. Bye!